suka dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dijelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Sebelum kita bahas tentang sistem pencatatan persediaan, kita pahami terlebih dahulu apa itu persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang disimpan dengan tujuan untuk digunakan atau dijual pada periode yang akan datang. Persediaan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini mengacu pada barang atau bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Contohnya, untuk membuat sebuah roti diperlukan tepung, telur, dan mentega sebagai bahan bakunya. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses itu mengacu pada barang yang belum selesai atau belum sepenuhnya diproduksi. Contohnya misalnya adonan roti atau roti yang belum dipanggang. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi itu adalah barang atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Dalam hal ini contohnya adalah roti yang sudah dikemas dan siap dijual kepada customer. Untuk mencatat persediaan itu diperlukan sebuah sistem penilaian persediaan yang terdiri dari 2 sistem. Yang pertama adalah sistem periodik. Pada sistem periodik ini, perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya. Penentuan biaya perolehan persediaan yang dijual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Oleh karena itu, sistem ini disebut dengan sistem periodik. Yang kedua adalah sistem perpetual. Sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Nah, dalam sistem perpetual, perusahaan itu mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang persediaannya yang dibeli maupun yang dijual. Nah, untuk menghitung nilai persediaan dengan sistem periodik ini terdapat 4 metode. Yang pertama adalah identifikasi fisik, yang kedua adalah FIFO, yang ketiga adalah LIFO, dan yang keempat adalah average atau rata-rata tertimbang. Sementara untuk menilai persediaan dengan sistem perpetual itu terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah FIFO, yang kedua LIFO, dan yang terakhir itu average atau rata-rata bergerak. Berikut adalah simulasi contoh kasus untuk memahami perbedaan sistem periodik dan sistem perpetual. Pada tanggal 8 Januari 2021, CV Jihan membeli kedelai sebanyak 100 kg kedelai. 1 kilonya itu harganya 13.000 yang dibeli langsung dari petani di daerah Jawa Barat. Kemudian kedelai tersebut dijual ke pelanggan seharga 14.500 per kilonya. Dari informasi tersebut, Anda diminta yang pertama jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal penjualan dengan sistem periodik dan sistem perpetual. Berikut pembahasannya. Untuk sistem periodik, jurnal pembeliannya itu pembelian pada kas. Pembeliannya bertambah senilai 1.300.000 dan kasnya itu berkurang senilai 1.300.000. 1.300.000 ini diperoleh dari 13.000 per kilonya dikali dengan 100 kg. Sementara untuk sistem perpetual itu jurnal pembeliannya itu persediaan bertambah senilai 1.300.000 dan kasnya itu berkurang senilai 1.300.000. Dari sini kalian bisa lihat perbedaannya untuk jurnal pembelian. Jika terjadi transaksi pembelian, maka di sistem periodik ini langsung menambah pembeliannya. Berbeda dengan sistem perpetual, pembelian tadi langsung menambah
persediaannya dan mengurangi kas. Sementara untuk jurnal penjualan pada sistem periodik itu yaitu kas bertambah senilai 1.450.000 dan penjualannya berkurang senilai 1.450.000. 1.450.000 ini diperoleh dari harga kedelainya 14.500 per kilonya dikali dengan 100 kg. Sedangkan jurnal penjualan untuk sistem perpetual itu jurnalnya yaitu kas bertambah senilai 1.450.000 dan penjualannya itu berkurang senilai 1.450.000. Namun di sistem perpetual ini harga pokok atau harga perolehan suatu barang itu langsung dikurangi sehingga jurnalnya adalah harga pokok penjualan bertambah senilai 1.300.000 pada persediaan atau persediaannya berkurang senilai 1.300.000. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem penilaian persediaan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan beserta contoh dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.